Assalamualaikum, hai teman-teman, bunda-bunda. Selamat datang kembali di Unifa Channel. Terima kasih ya buat semua yang udah klik video ini. Terima kasih banyak buat semua supportnya, yang udah subscribe, yang udah like, juga buat komen-komen positifnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Amin. Di video kali ini aku akan sharing buat budget plan bulan Agustus. Seperti biasa, aku buat sedikit gambar biar lebih menarik aja. Dan gimana teman-teman, masih semangat terus ya buat budgetingnya? Semoga di sela-sela kesibukan setiap harinya masih sempat dan tetap semangat buat mengatur keuangan keluarga ya. Pastinya semua untuk tujuan agar kita memiliki finansial yang lebih baik untuk masa kini dan masa depan nanti. Buat budget plan biasanya menjadi salah satu hal yang kita lakukan sebelum kita menerima gaji atau penghasilan ya teman-teman. Biasanya aku buat di akhir bulan, jadi saat awal bulan terima penghasilan dari suami, tinggal masukkan aja ke posnya masing-masing sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat. Seperti biasa, untuk budget plan ini aku bikin dalam bentuk tabel biar mudah aja saat evaluasi nanti ya. Aku buat untuk 3 tabel, jadi untuk 3 kategori ya teman-teman. Biasanya yang pertama untuk pengeluaran tidak tetap, yang kedua untuk pengeluaran tetap, dan tabel yang ketiga untuk tabel sinking fund. Kali ini untuk besarnya income atau penghasilan aku tulis ya, karena memang udah di akhir bulan. Dan alhamdulillah untuk income atau penghasilan dari suami ada sebesar 3 juta. Lanjut, aku akan isi untuk tabel pengeluaran tidak tetap. Sambil aku catat pos-pos pengeluaran dan juga berapa besar budgetnya, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu baik ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat ya. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru hadir di channel aku, perkenalkan, aku di sini suka sharing tentang budgeting. Tapi di sini aku bukan ahli keuangan ya teman-teman. Aku masih belajar mengelola keuangan keluarga dengan penghasilan kami dari usaha toko. Dan karena masih berdua dengan suami, semua pos dan juga besar anggarannya aku sesuaikan dengan kebutuhan keluargaku ya teman-teman. Tentunya pasti akan berbeda untuk keluarga lainnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan penghasilan masing-masing ya teman-teman. Di sini aku tulis untuk semua pos dan juga berapa besar budgetnya. Dan total jumlah keseluruhan untuk budget pengeluaran tidak tetap ini sebesar 1.750.000. Untuk besarnya budget yang udah aku tentukan, ini insya Allah cukup ya untuk kebutuhan 1 bulan di keluargaku. Jadi kita bisa buat pos-pos apa aja untuk alokasi kebutuhan kita yang disesuaikan tentunya dengan penghasilan. Kita bisa atur berapa besar budgetnya agar sesuai aja antara penghasilan dan juga kebutuhan. Kita juga harus mendahulukan untuk pos kewajiban dan juga pos yang diprioritaskan ya teman-teman. Dan untuk semua budgetnya di sini masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Cuma ada satu pos saja yang sengaja aku kurangi budgetnya, yaitu untuk pos fund. Aku tulis 250.000
Jadi aku kurangin 50.000 karena rencananya aku akan gunakan buat nambah budget tabungan sinking fund. Dan aku udah selesai untuk tabel pengeluaran tidak tetap. Lanjut ke halaman berikutnya ya. Aku mau buat gambar dulu biar sedikit berwarna. Dalam budgeting, meski kadang ada rasa capek karena harus mencatat di setiap bulannya, kadang mager, kadang masih over budget juga, tapi tetap semangat kembali ya teman-teman, karena ini salah satu dari perjuangan kita, perjuangan para bunda, untuk mengatur keuangan keluarga supaya lebih baik, untuk mengelola penghasilan suami supaya cukup, agar bermanfaat untuk keluarga di masa sekarang dan juga di masa depan nanti ya teman-teman. Lanjut, ini aku isi untuk tabel pengeluaran tetap. Untuk pos-posnya ada beberapa tabungan, ada tabungan modal, investasi, dana darurat, dan sinking fund. Untuk budgetnya, karena aku ngisinya di tiap bulan, jadi nominalnya agak terlihat besar ya teman-teman. Tapi sebenarnya jika dibagi per hari, hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah saja per harinya. Jadi untuk menabung bisa dimulai dari nominal kecil dulu, seperti misalnya nabung harian, biar nggak terasa berat di nominalnya. Untuk sinking fund biasanya budgetnya 450.000 di tiap bulannya. Kali ini aku tambah dari fund tadi 50.000 dan dari tabungan modal 50.000. Jadi budgetnya sebesar 550.000 ya. Dan untuk keseluruhan jumlah budget untuk pengeluaran tetap sebesar 1.250.000. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa nambah tabungan karena masih ada kewajiban atau kebutuhan lain yang harus diprioritaskan. Nggak apa-apa, tetap semangat ya teman-teman. Karena rezeki itu nggak hanya berupa materi, dengan kita diberi kesehatan, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh, itu juga rezeki yang luar biasa yang harus kita syukuri. Intinya dengan bersyukur, insya Allah kita akan merasa cukup. Lanjut, aku akan isi untuk tabel sinking fund. Dan di sini aku ada 4 sinking fund yang aku punya ya. Jadi kemarin aku nambah 2 alokasi sinking fund. Jadi sekarang sinking fund aku ada untuk dana hari lebaran, untuk renov rumah, kurban, dan juga liburan. Dan sekarang aku akan tulis berapa aja targetnya. Jadi dari tabel ini nantinya kita bisa tahu saldo di setiap bulannya untuk setiap pos sinking fund, supaya makin semangat aja buat nabungnya. Jadi nanti untuk pos sinking fund budgetnya ada 550.000 ya teman-teman. Jadi aku udah tambah sebesar 100.000 yang aku ambilkan dari pos fund dan juga tabungan modal. Alhamdulillah aku udah selesai buat isi semua tabel. Setelah bikin budget plan ini, nantinya di awal bulan kita tinggal bagi-bagi penghasilan sesuai dengan alokasinya masing-masing ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih baru mau mulai bikin budgeting, yuk sama-sama belajar, sama-sama semangat ya. Bikin catatan sederhana aja dulu untuk pos-pos apa yang dibutuhkan dan berapa besar budgetnya diatur-atur aja supaya sesuai antara penghasilan dan kebutuhan keluarga. Yang terpenting ada niat dan konsisten, pasti akan terasa banyak sekali manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin video ini sampai akhir. Ini hanya sekedar sharing. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.